Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja akan membawakan sebuah paparan mengenai modul 3.1 aksi nyata. Dalam aksi nyata ini, kami diminta untuk membuat 2 dari 5 alur bagja, yaitu membuat pertanyaan dan mengambil pelajaran. Program yang kami angkat adalah Pados Resi. Pados itu dalam bahasa Jawa artinya mencari. Resi itu adalah seorang dalam tokoh wayang, itu adalah seorang tokoh yang besar yang punya kesaktian. Jadi seperti mencari orang pintar seperti itu. Pados Resi, program meningkatkan kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik melalui aktivitas praktik, dokumentasi, susun, rekam, publikasi. Jadi Pados Resi ini adalah akronim dari sebuah aktivitas, yaitu aktivitas praktik, dokumentasi, susun, rekam, dan publikasi. Tujuan dari program ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan kemampuan kreativitas peserta didik pada mata pelajaran produktif. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik pada mata pelajaran produktif. Latar belakangnya, di sini kami buat 4 poin. Yang pertama adalah peserta didik cenderung diam dan tidak komunikatif dalam pembelajaran untuk mengungkapkan pendapat ataupun bertanya. Jadi saat pembelajaran itu normalnya atau baiknya peserta didik itu aktif mengikuti pembelajaran, baik itu dalam bentuk mereka mengungkapkan pendapat ketika ada ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru, ataupun mata pelajaran yang disampaikan. Ataupun mereka juga dapat bertanya ketika ada sesi tanya jawab ataupun ada hal yang belum mereka pahami. Yang kedua adalah peserta didik kesulitan untuk membuat deskripsi atau mengembangkan ide dalam bentuk tulisan mereka. Jadi ketika mereka membuat laporan, biasanya mereka hanya menulis apa yang ada di job sheet dan kemudian menambahkan angka ataupun hasil praktikumnya. Tidak disertai dengan deskripsi yang lebih luas dalam mengembangkan ide mereka. Yang ketiga adalah peserta didik kurang mahir dalam membuat paparan yang menarik dan informatif. Ketika diminta untuk membuat sebuah paparan presentasi, biasanya mereka hanya menempel gambar ataupun membuat sesuatu yang terkesan masih kaku, masih kasar seperti itu. Jadi kurang menarik dan kurang informatif dalam membuat paparan. Yang keempat, ini adalah sebuah fakta bahwa mereka adalah generasi Z yang mempunyai kemampuan ICT yang tinggi, yang punya kemampuan adaptasi yang sangat cepat dalam mengakses teknologi informasi. Nah, dari latar belakang ini kita juga mempunyai sebuah gap ataupun celah ataupun sebuah kesenjangan di mana industri itu meminta untuk mereka dapat memiliki ataupun menerima tenaga-tenaga kerja lulusan SMK yang bukan hanya punya keterampilan, skillful, namun juga kreatif dan komunikatif untuk mendukung kinerja mereka dalam sebuah perusahaan. Dari situ kami membuat tahapan pertama, membuat pertanyaan atau define, yaitu pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik pada mata pelajaran produktif. Ini akan diperlukan ada 2 hal. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, rekan sejawat, yaitu rekan-rekan pada materi pelajaran literasi, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Jawa, untuk bagaimana program Pados Resi ini dapat berhasil. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat, seperti yang saya jelaskan di atas, bagaimana membekali peserta didik untuk dapat lebih kreatif dan komunikatif. Rencana untuk melibatkan student agency, baik voice, choice, maupun kepemilikan adalah melakukan sesi diskusi dengan peserta didik untuk menguatkan ide terkait program Pados Resi pada tahap awal. Aset ataupun kekuatan yang dapat diperdayakan yang pertama ada peserta didik, rekan sejawat, wakil kurikulum, dan kepala sekolah itu sendiri. Waktu yang diperlukan sekitar 2 hari. Penanggung jawab dalam tahap ini adalah CGP. Refleksi yang saya dapatkan setelah melakukan aksi nyata ini,
adalah yang pertama, peristiwanya adalah bersama-sama dengan rekan sejawat atau kurikulum dan peserta didik. Kami menggali permasalahan tentang kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik yang masih rendah. Perasaannya kami merasa senang dan lega bisa berbagi perasaan dan berdiskusi mengenai permasalahan yang urgent untuk segera ditangani bersama-sama. Pelajaran yang kami ambil, khususnya untuk saya pribadi, adalah bermusyawarah dengan rekan guru dan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Ini juga salah satu jalan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi seperti permasalahan yang diangkat di awal. Penerapannya, lebih sering melakukan duduk bersama ataupun berdiskusi dengan rekan dan guru lain dapat menambahkan ide dan gagasan yang segar, yang kadang tidak bisa terpikir oleh kita sendiri. Kemudian di tahap kedua adalah mengambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, sekolah mana yang sudah menerapkan program yang serupa dengan Pados Resi? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk dapat melatih kreativitas dan komunikasi peserta didik dalam program tersebut? Apa yang membuat peserta didik merasa nyaman dalam program tersebut? Kebijakan sekolah mana saja yang sudah menguatkan kreativitas dan komunikasi peserta didik yang ada di sekolah kita? Keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik? Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan adalah, yang pertama adalah mencari sekolah yang sudah melaksanakan program yang serupa. 2. Mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik. Yang 3. Mengeksplorasi situasi yang membuat peserta didik nyaman dalam aktivitas tersebut. Yang keempat, menelaah kebijakan sekolah yang mendorong kemampuan dan tumbuhnya kreativitas dan komunikasi peserta didik. Yang kelima adalah merefleksikan kompetensi diri yang dapat meningkatkan kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik. Rencana untuk melibatkan student agency, voice, choice, dan ownership yang digagas oleh kami adalah memperlihatkan rekaman proses dan prosedur program yang serupa dengan Pados Resi untuk memberikan gambaran dan menjelaskan manfaat serta tujuan kepada mereka, agar nantinya mereka akan lebih kooperatif dan tahu arah dari program ini. Aset atau sumber daya yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah, yang pertama peserta didik itu sendiri, yang kedua adalah sekolah rujukan yang dijadikan role play atau role model dalam membuat sebuah program. Waktu yang diperlukan sekitar 3 hari, yang bertanggung jawab adalah CKP. Dari aksi nyata yang sudah kami lakukan, refleksi yang kami dapat adalah, yang pertama, peristiwa mencari role model program yang sudah mampu meningkatkan kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik. Kami juga merasa senang dapat menggali ide bersama-sama dan menemukan ide-ide segar di mana dapat menggali kemampuan kreativitas dan komunikasi peserta didik. Pelajarannya, beberapa sekolah yang kami lihat mampu mengatasi rendahnya kemampuan siswa dalam kreativitas dan komunikasi adalah dengan memberikan mereka porsi ataupun memberikan mereka kesempatan untuk bisa membiasakan mereka berdiskusi dan melakukan presentasi dari hasil praktikum yang dilakukan. Penerapannya, melakukan perencanaan pembelajaran yang membuat peserta didik mampu melakukan presentasi dan hasil praktikum mereka dengan kemampuan teknologi ICT yang kami bisa berdayakan di sekolah kami. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan Waka Kurikulum. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan guru literasi yang ada di sekolah kami. Dan kami juga menyampaikan gagasan ini kepada peserta didik sebelum nantinya akan diimplementasikan. Demikian aksi nyata yang kami lakukan pada modul 3.3 aksi nyata. Saya Yusron Mubarok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.